Nah, metode mode dengan metode stepping stone itu mirip gitu ya. Metode mode dan metode stepping stone itu mirip. Karena modified distribution itu nanti akan menggunakan stepping stone. Jadi dia menggunakan langkah ya, menggunakan langkah gini, langkah tertutup gitu ya, sama. Tentukan solusi awal. Nah, ini sama dengan tadi metode stepping stone. Ketika kita mau menggunakan transportasi, kita pakai apa dulu nih? Northwest corner, minimum cost, atau Vogel gitu ya. Kemudian kita menghitung nilai-nilai A dan B ya. Persediaannya berapa, permintaannya berapa kan ya. A plus B ini cost-nya gitu ya, rumusnya. Kemudian hitung perubahan biaya, jadi KIJ-nya. Untuk setiap sel yang kosong, sehingga ya ini perubahan harga sama dengan cost kurangi A, I dikurangi BJ gitu ya. Alokasikan sebanyak mungkin sel-sel kosong yang menghasilkan penurunan biaya terbesar, KIJ-nya paling kecil. Alokasikan dengan lintasan stepping stone yang terpilih. Ulangi langkah 24 hingga nilai KIJ positif gitu ya. Sama dengan tadi, kan ini nilainya harusnya nggak ada ketemu negatif gitu ya. Ini sama juga nilai KIJ-nya positif gitu ya. Maksudnya kita fokus ke KIJ yang negatif gitu ya untuk lintasannya. Nah ini metode modified distribution tadi kan gini ya. Ini NWCR ya, NWCR-nya kan solusinya kan begini 125, 125, 50 gitu ya. Nah kita hitung nih setiap sel yang terisi gitu ya. Dengan cara pertama kita pilih yang ada solusinya. Yang ada solusinya kan ini nih. Nih. Ini. Nah, ini kan ada solusinya gitu ya. Yang ada solusinya. Berarti kalau yang ada solusinya itu rumusnya kan tadi kan ini nih. A1 plus B1 sama dengan cost-nya gitu ya. Nah, berarti pabrik Kerawang ya, yang pertama nih, pabrik Kerawang ke gudang Bekasi gitu ya. A1 ditambah B1 sama dengan 40 gitu ya. Rumusnya kan gitu. Cost-nya kan ini 40 nih. Tadi kita fokus yang ada solusinya. Kita fokuskan ke ini, fokuskan ke Bapak mau cari yang beda. Nah, fokuskan ke yang ini nih. Nah, ke cost-nya, cost 40 kan. A1 tambah B1 sama dengan 40. Misal ya, A1 ini A1 yang mana sih Pak? Ini A1 nih, ini A1. A1, A2, A3 gitu ya. Sedangkan sini B1, B2 gitu ya. Nah, A1 tambah B1 sama dengan 40 begini ya. A1 sama B1 sama 40. A1 sama dengan 0, maka B1 sama dengan 40 kan gitu kan. Mudahnya A1 sama dengan 0, B1 sama dengan 40. Kemudian yang ada isinya lagi mana? Ini Cilegon, Gudang Bekasi gitu ya. A2 ditambah B1 sama dengan 100 ini ya. Nih. A2 ditambah B1 sama dengan 100. Kan tadi B1 40 kan itu. Maka A2 100 dikurangi 40 sama dengan 60. A2-nya 60. Kemudian ke sini, pabrik Cilegon ke Jakarta gitu ya, ke Gudang Jakarta. A2 ditambah B2 sama dengan 70. Tadi sebelumnya kita sudah tahu A2 nih 60 ya, tinggal kita cari B2-nya. B2 itu 70 dikurang 60 sama dengan 10. Kemudian yang terakhir yang ada isinya adalah Bandung Jakarta C32 ya, 32. A3 ini A3 ya, ini A3 ditambah B2 sama dengan 80. A3-nya sama dengan 70 karena B2-nya tadi kan 10 ya. Oke. Kita bikin tabel baru, biar mudah gini modelnya.
Ini model tabel barunya, dapatkan. Ini model tabel barunya. Nah, di sini udah ada A1, A2, A3 ini ya, ini B1, B2 gitu ya. Nah, ini. Nah, dari sini kita sebentar. Ini pen. Oke. Nah, dari sini setelah kita tahu nilai A1, A2, A3, B1 dan B2, kita cari perubahan biayanya ya ini. Kan rumusnya KIJ, ini perubahan biaya sama dengan cosnya dikurangi A dikurangi B gitu ya. Nah, kalau yang pertama itu kita cari yang ada solusinya, untuk langkah kedua adalah pilih yang kosong. Pilih yang kosong. Yang kosong mana? Yang kosong kan ini nih. Ini yang kosong. Ini kosong. Berarti berapa? K12. Nah, ini kan K12 ini kan. K12 dari mana? C12 nih kos ini 50 ini ya. Ini berapa nih? Bentar. Ini nggak kelihatan ya Pak ini. Nah, ini C12 itu oh ini harusnya ini 50 nih ya. Ini 50 ya, ini 50 ya, bukan 40 ya, 50. C12 50 dikurangi ya. A1 kan 0. B2 10 ya. Nah, ini harusnya ini 40 ya, ini 40 nih, sorry, ini 40 ini harusnya 40. Ini 40 ya, ini 40. Kemudian yang kosong lagi nih, K31 ya, K31. Berarti C31 kurangi A3 dikurangi B1 berarti ini. C31 60 dikurangi 70 ya kan? Ini kurangi 70, kurangi lagi 40 minus 50. Nah, kesimpulannya gitu ya. Langkah atau lintasan ya, lintasan di K31 ini ada nilai minus ya. Sehingga solusi tidak optimal. Maka kita bikin tadi stepping stone ya untuk membuat lintasan tertutup gitu ya. Nah, ini stepping stone ini kan. Jadi di sini kosong kan nih. Nah, di sini kan nilai yang ada isinya kan 25 ya, 25 ya. Nah, kan ini kan tadi nilai yang ada isinya 25 nih. Nah, oh, sorry. Enggak ada anak panahnya ini ya. Berarti ini di sini 60 kan nilai yang kosong nih. Kita arah ke sini kayak tadi stepping stone, arahnya ke sini. Sini balik lagi ke sini gitu ya. Ini positif, coba Bapak pakai merah aja ya. Ini positif, negatif, positif, negatif gitu ya. Di lintasan ini itu kan nilainya 25 gitu ya. Maka di sini tadinya 0 ya, 0 ditambah 25. Gitu kan. Terus yang di sini tadinya 25 dikurangi 25. Kemudian ini tadinya 125 kan ditambah 25. Kemudian ini 50 dikurangi 25 gitu ya. Nah, dari sini dari cek optimalitas menggunakan metode Modi ini itu nilai Z-nya sama dengan 18.000 gitu. Ya kita fokus yang ke sini aja nih, lintasan yang sini. Yang sini nggak perlu dirubah gitu. Nggak perlu dirubah. Nah, ini solusi dengan menggunakan modified distribution untuk cek optimalitas. Nah, ini sebenarnya kita harus diulangi lagi nih, pakai langkah pertama tadi. Ini ya. Yang ini tadi nih. Nah, pakai ini nih. Balik lagi ke sini nih. Apakah nilai ini sudah tidak ada negatifnya kan gitu kan? Kita cari yang ada solusinya, kayak balik lagi kayak tadi, apakah udah nggak ada kan gitu kan? Apakah benar dengan
cek optimalitas tadi kan kalau kita pakai menggunakan stepping stone tahu 17, 7, 50 gitu ya. Menggunakan modi ini yang pertama, ini kan penyelesaian yang pertama ini kan, ini modi yang pertama. Ini nanti kedua hasilnya juga sama pasti 17, 7, 50 gitu. Nah, itu cara menggunakan metode modified gitu ya. Jadi perbedaannya kenapa kok belajar stepping stone, karena langkahnya juga sama. Setelah tahu nilai negatifnya, kita akan membuat langkah menggunakan stepping stone gitu ya. Oke.